rekan-rekan terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur hari ini kita dapat merenungkan kembali firman Tuhan. Hari ini saya akan membahas tentang memberi persembahan ketika kita menghadapi masa-masa yang sulit. Rekan-rekan sekalian, ketika kita menghadapi masa-masa yang sulit, mungkin bagi kita sulit sekali membahas tentang persembahan. Kenapa? Karena kita dalam kondisi yang sulit. Kita dalam kondisi di mana mungkin kita sedang kekurangan, dalam kondisi di mana kita sedang dalam tekanan ataupun dalam persoalan-persoalan tertentu. Dan ketika kita membahas persembahan, seolah-olah itu sesuatu yang sangat berat dan segitu yang membuat kita semakin merasa sulit melakukan semuanya itu. Dan hari ini kita lihat bagaimana salah satu tokoh dalam Alkitab memberi persembahan waktu yang sangat sulit dalam kehidupan dia. Dan apa yang dikatakan firman Tuhan hari ini? Mari kita akan buka dalam Markus 12 ayat 41 sampai 44. Saya akan bacakan. Pada suatu kali Yesus sedang duduk menghadap peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang-orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggillah murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin itu memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahan, tetapi janda ini memberi dari kekurangan. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Rekan-rekan sekalian, ada satu tokoh yang sangat menarik perhatian Tuhan Yesus, yaitu seorang janda miskin. Janda saja pada masa itu adalah golongan yang sangat perlu diperhatikan karena dia sudah tinggalkan oleh suami dan dia harus membesarkan anak-anaknya. Dan ditambah kemiskinan. Kondisi yang begitu berat, kondisi yang begitu sulit. Pada masa itu mungkin dia tidak dianggap ketika memberikan persembahan. Tetapi di antara banyak orang yang memberi pada masa itu, ada orang kaya, ada banyak itu. Tuhan Yesus begitu tertarik dengan satu tokoh ini, yaitu janda yang miskin ini. Janda miskin ini memberi persembahan yaitu senilai 2 peser, yaitu 1 duit. Itu nilai yang sangat kecil sekali. Kalau kita hitung saja, 1 peser itu adalah 800 rupiah. Dan 2 peser atau 1 duit itu senilai 1.600. Yaitu nilainya sangat kecil. Tetapi begitu menarik perhatian Tuhan Yesus, sampai Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya untuk menunjukkan kepada orang-orang tentang memberi persembahan. Sesungguhnya apa yang begitu menarik perhatian Tuhan Yesus dari persembahan janda miskin ini? Yang menarik perhatian Tuhan Yesus, mari kita bisa lihat. Yang pertama adalah persembahan tidak dimulai dari nominal besar atau kecil, tetapi yang Tuhan lihat yaitu nilai yang ada di dalam diri janda miskin itu. Dia memberi dari kekurangan. Dalam kekurangan seorang sulit sekali memberi. Padahal Tuhan menuntut hati yang tulus ketika dalam memberi persembahan. Ketika seorang mungkin mengalami kekurangan, disitulah letak pengorbanan terjadi. Nilai itu yang membuat dia begitu berarti di mata Tuhan. Nilai yang dia berikan, ketulusan yang dia berikan, hati yang dia berikan begitu besar. Dia berikan bagi Tuhan kita. Dan diberikan bagi dia bagi kotak persembahan yang artinya untuk pekerjaan Tuhan pada masa itu. Artinya ada satu pelayanan yang dikerjakan pada masa itu. Aneh ketika kita sampai hari ini masih mengingat bagaimana janda miskin ini memberi dengan 2 pesernya yang senilai yang tadi saya katakan 1.600 ini. Karena nilai ini sudah menjadi begitu indah di mata Tuhan. Rekan-rekan, kalau engkau dalam kekurangan, dalam kesulitan, dalam tekanan atau apapun, Tuhan sedang melihat hatimu. Ketika engkau melakukannya dengan begitu tulus, engkau memberi persembahan dengan begitu tulus, Tuhan memberkati dan memperbesar nilai itu sendiri. Yang kedua adalah dikatakan dia memberikan semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Mungkin terjemahan bahasa Indonesia agak membingungkan, tetapi arti kata seluruhnya itu bukan nafkahnya, itu kata bios. Bios itu artinya kehidupan, living. Dalam bahasa Inggris, living itu apa? Living itu adalah artinya kehidupan, living on. Kehidupan dia diberikan bagi Tuhan. Ada sebuah pengakuan bahwa Allah yang memiliki semuanya. Ketika dia memberi persembahan, dia bukan lagi memberi karena bahasa terpaksa. Dia memberi karena itu adalah kehidupannya. Allah merindukan kita memberi seluruh hati dan pikiran kita kepada dia. Seluruh kehidupan ini dan terpancar di dalam pemberian yang diberikan oleh
janda miskin ini. Dan itu begitu bernilai di mata Tuhan. Tuhan bukan memandang besar nominal atau jumlahnya. Nominal ada refleksi dari nilai yang ada dalam hati kita. Dan ketika nilai hatimu besar, akan terpancar bagaimana engkau memberikannya. Engkau akan memberi dengan sukacita. Engkau akan memberi walaupun dalam kekurangan. Engkau akan memberi karena itu adalah bagian kehidupanmu. Karena dengan sebuah kesadaran, sama seperti seorang yang menumpang di sebuah rumah. Ketika dia tinggal dan dia menikmati semuanya, dia harus mengakui bahwa pemilik rumah tetaplah pemilik rumah. Dan dia harus melakukan sesuatu, karena itu hal yang wajar, yaitu memberi ataupun membantu keluarga itu. Artinya apa rekan-rekan? Artinya memberi persembahan adalah sesuatu yang datang dari hati, karena kita mengakui Tuhan pemilik segalanya. Tuhan bisa ambil apa yang dia miliki. Tuhan bisa ambil apa yang memang punyanya dia, tetapi dia berikan bagi kita. Jadi rekan-rekan sekalian, jika hari ini Tuhan memberkati kita dalam kehidupan kita, artinya kita harus sadar bahwa segala sesuatu itu adalah kasih karunia Tuhan. Dan kita memberi adalah dengan sebuah kesadaran bahwa Tuhan adalah pemiliknya. Dan kita memberi dengan sebuah keyakinan bahwa pekerjaan Tuhan akan terus berkembang. Kita dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhan akan dimuliakan di dalam hati yang memberi dengan baik. Biarlah renungan ini boleh sungguh-sungguh memberkati rekan-rekan sekalian. Biarlah kita boleh terus mengasihi Tuhan dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Tuhan Yesus memberkati.